Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Kasas Salsabila dengan NPM 2478-956. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dari program studi teknologi rekayasa internet. Di sini saya akan membuat tugas video hands-on mata kuliah pemrograman jaringan mengenai mini project 2. Langsung saja ke detail video tugas videonya, yaitu yang pertama menjelaskan deskripsi mengenai API yang dibangun, lalu ada penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API, lalu ada keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API, dan yang terakhir ada demo program running semua endpoint yang terdapat dalam program API ini. Langsung saja kita ke Sublime. Jadi API ini dirancang untuk mengelola kegiatan seperti organisasi, klub, jadi secara digital. Nah, terdapat 3 entitas utama di dalam API ini. Yang pertama ada user. Nah, user ini merupakan pengguna sistem yang bisa berperan sebagai admin, anggota, maupun tamu. Lalu ada event. Event itu kegiatan yang diselenggarakan oleh si organisasi ataupun si klub tadi. Lalu ada report. Nah, kalau report ini merupakan laporan kegiatan yang dibuat oleh anggota. Nah, kalau di sini out itu sebagai token. Nah, ini ada event ya, ada event endpoint, lalu ada user endpoint, dan yang terakhir ada report endpoint. Ada 3 entitas utama ya terdapat dalam program API ini. Nah, di dalam API ini dia itu mendukung registrasi, login, manajemen event, manajemen user, serta pengelolaan laporan. Nah, untuk endpoint apa saja yang dibangun itu ada, yang pertama itu ada POS. Nah, jadi POS ini dia untuk mendaftarkan user yang baru. Misalkan ada tamu yang mau masuk, jadi dia itu melewati POS seperti itu. Jadi di POS itu ada username, password, sama role. Jadi role-nya itu bisa 3. Role-nya itu pilih salah satu ya. Ada 3 macam, yaitu anggota, admin, sama tamu. Nah, kalau yang POS itu ada 2 ya. POS itu yang pertama ada POS register dan POS login. Kalau yang POS register itu yang untuk mendaftarkan, kalau yang POS login itu untuk masuk atau untuk masuk terus dia tuh bisa menerima token seperti itu. Nah, lalu itu ada yang namanya get. Mana ya get? Oh, ini. Nih. Lalu ada get. Nah, get itu dia itu menampilkan semua event. Misalkan kita mau get /user misalkan. Jadi dia menampilkan semua user-user yang ada di dalam API itu. Nah, kalau misalkan get /event, dia itu menampilkan semua event yang terdapat di API itu. Nah, lalu ada POS. Nah, kalau POS ini seperti yang tadi saya bilang, POS itu untuk menambahkan event ataupun untuk menambahkan si user seperti itu. Lalu ada put. Nah, kalau put ini untuk mengupdate ya, mengupdate event ataupun bisa juga sih mengupdate user juga bisa. Terus ada yang terakhir itu ada delete ya. Kalau delete itu udah pasti untuk menghapus ya, untuk menghapus event ataupun user pasti bisa itu. Nah, kalau yang di user endpoint itu juga sama. Dia ada get, ada post, ada put, ada delete. Nah, cuma dia itu bedanya kalau get di user, dia itu menampilkan semua user tapi cuma bisa pakai token dari admin. Nanti deh kita coba ya. Dia cuma bisa menampilkan token dari admin. Terus post/user itu menambahkan user baru. Itu juga
Kalau menambahkan user baru sih nggak harus dari admin sih, kayaknya anggota biasa juga bisa. Terus ada put. Nah, kalau put di user ini dia itu untuk mengupdate user seperti yang tadi saya bilang sih. Untuk mengupdate user bisa itu anggota, admin, ataupun misalkan kita mau update username-nya nih. Nah, misalkan admin 01 diganti dengan admin Naila gitu. Itu menggunakan put ya. Kalau si delete sama aja sih. Fungsinya untuk menghapus. Terus yang terakhir itu ada report. Nah, kalau di report itu cuma ada post sama get. Nah, kalau di post report itu untuk mengirim laporan event. Jadi ini si post di report ini hanya bisa diakses oleh anggota. Jadi khusus nih anggota, pakai tokennya anggota nanti. Terus kalau get-nya sendiri, kalau get di report itu untuk melihat semua laporan, ya laporan dari organisasi maupun klub lah. Nah, itu dia hanya bisa diakses oleh si admin. Nah, semua endpoint yang terdapat ini, itu sudah diatur menggunakan JWT dan role-nya masing-masing, seperti itu. Lalu ada keamanan ya, autentikasi dan otorisasi. Nah, di API ini dia menggunakan JWT atau JSON Web Token. Nah, dia itu sebagai sistem autentikasi yang bertugas untuk, jadi tokennya itu dibagi, ada yang token anggota, ada yang token si admin gitu. Nah, kalau untuk autentikasi sendiri itu setelah dia login, itu user akan mendapatkan JWT token langsung. Nah, token ini harus dikirim di header ya, setiap request yang butuh akses. Nah, lalu ada dekorator nih. Dia itu mau memastikan user terautentikasi. Lalu ada dekorator yang hanya membatasi akses berdasarkan peran. Nah, misalnya nih si get report tadi, nah itu kan hanya bisa diakses oleh si admin ya. Nah, itu berarti hanya tokennya admin yang bisa membuka seperti itu, dan yang post/report tadi juga tuh hanya bisa diakses oleh tokennya anggota, seperti itu contohnya. Oke, kita akan demo program. Yang pertama saya mau buka CMD dulu untuk masuk ke direktori programnya, cd mini project 2 py app.py. Saya tunggu dulu sampai dia keluar. Nah, ini link HTTP-nya. Kita salin aja. Ke Postman. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan post. Nah, ini kita pilih post ya. Nah, ini yang pertama kita akan ngeregister dulu user. Register. Nah, kebetulan tadi saya sudah membuat, jadi tinggal saya salin aja. Kita ubah namanya deh menjadi Kansa ya. Nah, ini kita tinggal send aja. Oh, sudah terdaftar. Kita ganti Salsa. Nah, ini sudah terdaftar ya teman-teman di ID 16. Karena sebelum-sebelum ini saya sudah mencoba, namun
tidak saya hapus. Lanjut saja kita ke login user. Nah, kalau ke login user caranya register ini ganti aja jadi login. Nah, tapi role-nya ini dihapus. Nah, jadi di login ini dia itu berfungsi untuk mendapatkan token dari si admin ini. Jadi dia dapat token. Nah, untuk token ini dia hanya berlaku selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam dia akan tokennya akan expired. Ini tadi yang udah saya coba. Ini saya masukkan token baru. Nah, setelah kita login, kita akan create event. Jadi ini loginnya diganti aja events. Lalu kita ke auto reason. Nah, ini sudah barrier token. Ini token yang lama, kita ctrl-A. Lalu hapus saja. Kita ganti sama token yang baru, yang ini. Nah, sudah, kita kembali ke body. Lalu ini kita ganti. Seperti isinya itu nama kegiatan. Oh, sorry. Nama kegiatan misalkan rapat HMJ TI. Lalu deskripsi kegiatan itu membahas program kerja HMJ. Lalu yang terakhir itu ada tanggal kegiatan. Nah, tanggal kegiatannya itu bahasnya kita set berapa. Kalau saya 2025 06 21. Nah, ini kita send. Oh, ini terdapat kesalahan, yaitu kurang koma. Nah, coba kita send lagi. Harusnya bisa sih. Oh, bisa. Setelah ini kita coba melihat nih dengan cara get. Nah, kita send. Coba kita lihat. Nah, ini kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah saya tambahkan, namun yang terbaru yaitu yang HMJTI. Ini karena kita belum login sebagai anggota, kita login dulu sebagai anggota. Register. Nah, yang ada dalam ini kita ganti saja menjadi anggota. Ini jadi anggota. Lalu ininya Kansa. Kita register dulu untuk agar bisa nge-create reportnya. Nah, ini sudah ya anggotanya, username Naila Kansa. Kita login seperti yang kita lakukan pada admin tadi untuk mengambil tokennya ya. Nah, ini kita hilangkan saja role-nya. Oke, kita send.
Nah, ini tokennya kita salin. Kita ke auto resign. Ini kita ganti token yang baru. Nah, kita kembali lagi ke body, lalu kita ganti, sorry. Nah, ini kita ganti event ID. Jadi event ID ini tadi kalau nggak salah sih 5 lalu description-nya itu laporan kegiatan berjalan lancar misalkan. Coba ya, soalnya saya lupa tadi event ID-nya berapa. Kalau berhasil berarti benar ini. Oh, salah. Oh, salahnya ada di sini. Ini harusnya report. Nah, harusnya kayak gini sih. Nah, alhamdulillah benar. Ya, tadi yang rapat HMJTI ini sudah masuk sebagai anggota, lalu dia mereport dari kegiatan rapat HMJTI-nya. Nah, setelah ini kita get report, teman-teman. Nih, get. Ini masih sama, namun ada yang berbeda. Nah, ini kita ganti dulu ke tokennya si admin. Karena yang bisa mengakses get report hanyalah admin. Nah, ini token adminnya. Kita masuk lagi. Seharusnya sih bener ya. Wih, error. Nah, setelah ini kita akan melihat report ya dengan menggunakan perintah get. Kita ganti aja report. Nah, kalau report dia itu hanya bisa diakses oleh admin. Jadi kita di sini menggunakan token admin. Tadi karena saya lupa, saya login dulu di adminnya. Ini coba kita send ya.
harusnya sih bisa. Nah, alhamdulillah bisa. Nah, ini tadi ada beberapa event yang sebelum saya membuat sensor saya coba dulu. Nah, yang kita buat tadi yang ID 5 ya, yang rapat HMJTI, alhamdulillah bisa diakses. Jadi di sini ada deskripsi, laporan kegiatan berjalan lancar, lalu ada event ID-nya. Jadi event ID ini dia akan otomatis terisi ya. Misalkan baru pertama kali ngisi, jadi event ID-nya 1, lalu ada event name-nya yang tadi saya beri nama rapat HMJTI, lalu ada ID-nya, lalu ini tanggalnya, dan username anggotanya tadi Naila Kansa. Mungkin sekian dari saya dalam penjelasan video hands-on kali ini. Mungkin masih banyak sekali terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.